Oke, ini suasana pagi di daerah Martapura ya, di mana tempat kita tadi malam nginap. Barang-barang kami masih lumayan berantakan. Ya, jadi hari ini rencana saya dan teman-teman rute selanjutnya yaitu menuju ke Jembatan Barito. Dan di mana Jembatan Barito itu termasuk jembatan terpanjang di daerah Kalimantan Selatan. Oke, ikuti terus keseruan kami. Jatuh di jalan. Oke, karena persiapan udah selesai, waktunya kita touring to Bridge Barito, Kalimantan Selatan. Siap-siap. Dan seperti inilah suasana pagi di Martapura, daerah yang dijuluki sebagai Intan, karena pusat penghasil dan pasar batu intan. Selain itu juga dijuluki sebagai kota santri, karena banyak pusat pendidikan agama Islam di sini. Nah, ini kami mampir dulu ke ATM terdekat karena uang jajan sudah mulai menipis. Sedangkan gerbang yang berada di kanan kiri ini merupakan area makam Guru Sekumpul, merupakan sosok ulama yang sangat dihormati di daerah Kalsel, khususnya di daerah Martapura. Tak lupa kami isi bahan bakar karena jarak trip hari ini lumayan sangat jauh. Di daerah Martapura banyak sekali tugu, dan salah satu yang ikonik adalah tugu yang ada pada video ini.
Lingkungan di sini sangat bersih, jadi antara penghijauan dan pembangunan itu masih balance. Nah, sekarang kami melewati Bandar Udara Internasional Martapura yang diberi nama Syamsuddin Nur. Terletak di Kecamatan Landasan Uin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kami rembukan dulu jalan mana yang akan kita tempuh, sebab teman yang bertugas menunjukkan jalan agak lupa jalannya karena lama tidak pernah ke area sini. Oke. Dan jembatan yang kami lewati ini merupakan jembatan Si Alalang yang panjangnya sekitar 850 meter dan lebar 20 meter. Jembatan ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 21 Oktober 2021. Nah, tiang yang menjulang tinggi di sana merupakan jembatan Barito, yang dimana salah satu tujuan touring kami kali ini. Setelah perjalanan kurang lebih 2 hingga 3 jam, akhirnya kami sampai juga di titik ini, yaitu Jembatan Barito. Ya, hari ini kita udah sampai di Jembatan Barito, merupakan jembatan terpanjang di Kalimantan Selatan. Panjangnya sekitar 1 kilo lebih. Oke. Ya, ini kami lagi menikmati es kelapa dan pentol. Ya, jadi makan di area Kalsel tidak seperti di daerah Balikpapan ya. Kalau di Balikpapan kan makan pentol dibungkus. Nah, kalau di sini kita bisa ngambil secara sendiri atau pas makan. Tinggal kita menghitung berapa yang kita makan terus bayar. Jadi makannya seperti ini. Melatih kejujuran juga ya? Ini melatih kejujuran. Ya. Nah, saya sudah 4 kami ini. Satu bijinya yang kecil Rp1.000. Rasanya kayak pentol.
Sekarang kita coba yang tahu. Saya sudah 5 sama tahu. Enak banget. Sumpah. Kita udah makan pentol. Jadi teman-teman rencana lanjut foto di dekat jembatan Barito. Oke, siap. Topik yang keluar aja. Ya. Bar di sini. Nggak kelihatan Oke. jembatannya. Berhasil. Berhasil. Video, Pak. Mantap. Oke, ini kita akan lanjut menyeberangi jembatan Barito, bahkan sampai mau ke perbatasan antara Kalsel dengan Kaltara. Yaps, kami mencoba melintasi salah satu jembatan terpanjang yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan dengan panjang 1082 meter. Jembatan ini menghubungkan Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Kapuas. Jembatan ini dibangun pada tahun 1994 dan diresmikan penggunaannya pada tahun 1997 oleh Presiden Soeharto. Sedangkan di bawahnya adalah Sungai Barito yang merupakan sungai terpanjang dan terbesar di Kalimantan Selatan dengan bentang 880 hingga 1090 km. Mencakup pegunungan Mular, Kalimantan Tengah hingga bermuara ke Laut Jawa. Sekitar 2 kilo dari jembatan Barito, sekarang kami memasuki daerah yang namanya Kampung Anjir. Mata pencarian masyarakat di sini selain mencari ikan di sungai, mereka juga menanam padi. Dan hasil padinya pun diberi nama beras anjir. Dan sekitar 10 kilo dari jembatan Barito, akhirnya kami memasuki perbatasan antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Ya, tim Matsanda Touring sudah sampai di Kalimantan Tengah. Kita melewati batas ekspektasi ya. Yang awalnya cuma sampai Barito, tahu-taunya sampai ke Kalimantan Tengah. Good.
Ya, sekarang kami mau lanjut untuk mencari masjid persiapan sholat Jumat. Alhamdulillah, kami rasanya sangat senang karena mencapai target daerah untuk touring kali ini. Kira-kira next kita mau kemana lagi ya? Tolong bantu komen, kira-kira daerah mana yang harus kita kunjungi. Di setiap perjalanan pasti ada cerita. Teman yang biasa dipanggil Julak menjadi pahlawan kali ini. Julak membantu wanita yang motornya terjebak di genangan air. Sungguh luar biasa Julak. Saat di jalan pulang, kami diterpa hujan deras dan apesnya jas hujan saya ketinggalan. Ya, mau tidak mau, saya dan yang lain menepi untuk berteduh. Dan sekarang waktunya kami untuk mendirikan sholat Jumat di Masjid Raya Sabilal Muhtadin yang terletak di Banjarmasin. Masjid ini dibangun pada tahun 1974 hingga 1981 dan berkapasitas 15.000 jamaah, menjadikannya salah satu masjid terbesar di Kalimantan Selatan. Oke, alhamdulillah kami udah sholat Jumat dan sekarang selanjutnya kita akan mencari kulineran khas di daerah Martapura. Cuma kita masih ini ya, saya harus menunggu dulu teman-teman yang lain karena satu sisi ya perut udah lumayan lapar nih. Tadi habis dari Jembatan Barito kemudian ke daerah perbatasan antara Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Utara. Oke, ikuti terus perjalanan kami. Oke, sekarang kami mampir untuk makan siang. Jadi seperti ini tampilan nasi kuning di Martapura. Jadi hanya ada telur dan nasi plus bumbu Bali. Oke, walaupun tampilan nasi kuningnya biasa, tapi rasanya luar biasa. Karena posisi lapar ya, jadi semua terasa enak. Tapi memang enak beneran. Sebab di daerah Banjar itu terkenal dengan nasi kuningnya. Alhamdulillah kita udah makan dan saatnya kita lanjut mau menuju ke makam Guru Sekumpul. Dan rute terakhir kami hari ini yaitu berziarah ke makam Guru Sekumpul atau nama asli beliau Muhammad Zaini bin Abdul Ghani yang terkenal dengan haul beliau. Karena semasa beliau masih hidup, begitu banyak ajaran-ajaran agama Islam yang menginspirasi orang banyak. Haul beliau diselenggarakan tiap tanggal 5 Rajab, yang tiap tahunnya dihadiri hingga jutaan jamaah dari seluruh penjuru dunia, bahkan hingga mancanegara untuk berziarah mendoakan beliau.
Dan inilah cerita kami untuk perjalanan hari ini. Dan ikuti terus cerita kami di perjalanan berikutnya.